Menglanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Pangan tanpa diduga tiba-tiba melihat sebilah pedang yang berselimutkan cahaya bintang di kejauhan di depannya ketika ia hendak duduk untuk beristirahat di wilayah dunia bawah tanah, lebih tepatnya di base campnya para iblis. Hong Yi pun spontan menebak sebilah pedang cahaya bintang ini berasal dari murid sekte lain yang sedang melakukan pelatihan di dunia bawah tanah ini dengan melakukan pertarungan melawan para iblis. Oleh sebab itu Hong Yi pun yang mengetahui pedang ini berasal dari murid lain sekte yang tidak lain dan tidak bukan merupakan milik dari para murid yang berasal dari gerbang bintang. Bergegas mengajak Pangan untuk segera OTW melihatnya, menyebabkan Pangan yang mendengarnya pun tanpa basa-basi segera memimpin Hong Yi untuk bergerak menuju ke TKP cahaya bintang itu. Dan dalam waktu singkat, setelah Pangan dan Hong Yi OTW menuju TKP pedang cahaya bintang itu, tanpa mengalami hambatan apapun selama perjalanan mereka, dikarenakan keduanya menggunakan mode barbar dengan membantai setiap para iblis yang menghalangi jalan mereka. Keduanya pun pada akhirnya sampai di TKP kejadian. Saat kali ini Pangan bisa melihat banyak cahaya bintang tampak seperti ular naga mengepak dan berkibar di langit di atasnya. Dengan pada saat yang sama, sihir yang amat brutal dan sengit pun juga mengalir ke permukaannya, yang sudah jelas tempat ini merupakan tempatnya banyak para iblis berkumpul. Bersamaan ketika Pangan masih mengamati tempat ini, banyak bayangan putih yang menggenggam senjata pun segera berterbangan di udara. Dengan kali ini itu berubah bentuk menjadi para iblis berambut putih yang secara brutal membantai gerombolan iblis terbang di wilayah ini. Menyebabkan Pangan yang melihat pembantaian brutal ini pun spontan terheran-heran dikarenakan ia kali ini untuk pertama kalinya bisa melihat para iblis berambut putih membantai sekawanan iblis terbang. Dengan biasanya ia hanya melihat seekor iblis terbang yang mempunyai wajah burik dengan sisik hitamnya. Dan ketika Pangan masih terheran-heran melihat para iblis berambut putih ini, pada saat ini di atas langit, pemimpin iblis terbang yang melihat para anggotanya dibantai secara brutal oleh para iblis berambut putih itu pun sontak memunculkan teriakan kerasnya plus keterkejutan di wajahnya saat dia tidak menyangka para iblis berambut putih ini yang merupakan seorang iblis bangsawan di antara para iblis bawah tanah dengan memiliki garis keturunan iblis yang setara memiliki kemampuan dengan para murid sekte manusia, tiba-tiba menampakkan batang hidungnya di wilayah ini. Yang hal ini pun lantas membuat Pangan mendengar perkataan yang dilontarkan pemimpin iblis terbang ini spontan menunjukkan raut wajah terheran-heran dengan tidak menyangka para iblis berambut putih itu memiliki garis keturunan iblis yang setara memiliki kemampuan seperti seorang murid sekte. Namun para iblis berambut putih yang melihat keterkejutan di wajah pemimpin iblis terbang ini pun tampak mengabaikannya saat mereka lagi-lagi memunculkan dia si kopret yang muncul di senyuman brutal di wajah mereka untuk membantai para iblis terbang. Dengan segera menggunakan senjata yang tampak seperti pisau salju di masing-masing tangan mereka, para iblis berambut putih itu pun tanpa basa-basi bergegas meluncur ke arah gerombolan iblis terbang itu. Saat ketika satu orang iblis terbang datang ke arah mereka, pisau salju di tangannya pun segera bersinar dengan tanpa basa-basi memotong tenggorokan iblis terbang itu. Saat hal itu pun lantas menyebabkan ledakan yang amat sangat dahsyat segera terjadi. Sontak saja melihat kemampuan dari senjata pisau salju para iblis berambut putih itu, Yan pun yang ada di dalam hati Pangan spontan terkejut terherman-herman saat ia memberitahu Bang Otot itu mengenai pisau salju ini terbilang senjata yang cukup OP dikarenakan ia mengetahui senjata itu memiliki bahan komponen yang sangat istimewa dengan dibuat langsung oleh sebiji iblis syura besar yang dikombinasikan dengan sihir kristal. Oleh sebab itu Yan pun menyuruh Pangan untuk berhati-hati dengan para iblis berambut putih itu sebelum pada akhirnya ketika ia melihat kelengahan mulai dialami para iblis berambut putih itu. Dengan teriakan kerasnya, ia pun segera menyuruh Pangan untuk melawan mereka. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Pangan yang mendengarnya bergegas cepat jurik tiba-tiba muncul di belakang iblis terbang yang sedang dilawan para iblis berambut putih. Sebelum kemudian ia membentuk sebuah pedang terbang yang segera menghalangi pisau salju dari para iblis berambut putih, menyebabkan tubuh para iblis itu pun menjadi kaku saat mereka spontan merasakan guncangan hebat oleh pedang terbang Pangan tanpa bisa menggerakkan sedikit pun tangan mereka untuk mengendalikan pisau saljunya. Hal ini pun lantas dimanfaatkan Pangan untuk menyerang para iblis berambut putih itu. Dengan bergegas ia meluncurkan berbagai pukulan maupun tendangan barbar yang segera dihantamkannya ke arah tubuh para iblis berambut putih itu. Diikuti juga dengan Yan yang tiba-tiba join dalam buah hantam ini saat ia memunculkan cahaya kuning dari peta Huang Kuan yang perlahan keluar dari dalam tubuh Pangan. Sebelum itu kemudian berubah menjadi jaring pegas berwarna kuning yang langsung terlempar ke arah tubuh para iblis berambut putih itu. Saat itu pun menyebabkan mereka segera terperangkap di dalamnya yang menyebabkan mereka pun pada akhirnya seketika mokat.
Dan ketika para iblis berambut putih itu mokat di dalam jaring kuningnya, Yan pun segera menyerap mereka ke dalam peta Huang Kuan. Dengan secara tiba-tiba itu membentuk 4 daradan yang segera muncul di peta Huang Kuan. Saat daradan itu ternyata dibuat langsung dengan mengekstrak darah dari para iblis berambut putih, yang kali ini penampilannya tidak tampak cerah seperti darah iblis biasanya, tetapi memiliki warna seperti cairan perak yang tampak terlihat memiliki penampilan yang kuat. Oleh karena itu bisa dipastikan, daradan dari pemurnian para iblis berambut putih ini bisa dibilang memiliki kelebihan yang jauh lebih tinggi daripada daradan seekor iblis biasa. Serta setelah merubah iblis berambut putih itu menjadi daradan, Yan pun segera memberitahukan Pang Han mengenai hal yang dilakukannya ini. Tetapi dikarenakan ia masih memiliki mayat dari para iblis berambut putih ini, ia pun mengatakan kepada Pang Han bahwa dirinya masih bisa memperbaikinya menjadi kulit ajaib yang kemungkinan akan sangat berguna untuknya. Namun untuk sekarang ia tampaknya belum bisa memperbaikinya, dikarenakan bahan-bahan yang dimilikinya untuk memperbaiki benda itu masih kurang. Lagi pula ia saat ini juga tidak memiliki kekuatan untuk memurnikannya. Oleh sebab itu yang saat ini bisa dilakukannya adalah mengumpulkan semua hal yang berkaitan untuk memperbaiki kulit ajaib itu. Tetapi jika Pang Han ingin memerlukan benda itu secepat mungkin, Yan pun menyarankannya untuk mendapatkan benda langka yang disebutnya dengan Yang Jiu Gong Jintai murni, menyebabkan Pang Han yang mendengarnya pun menyatakan kesetujuannya dengan saran dari Yan. Saat ia segera bilang bahwa ia akan memenuhi keinginannya itu untuk membuatkannya kulit ajaib, dengan berjanji akan mendapatkan benda langka itu untuknya. Setelah Pang Han mengucapkan janjinya ini kepada Yan, ia pun mulai melakukan pembantaian lagi kepada para iblis berambut putih tersisa yang saat ini berada di udara. Namun ketika Pang Han masih melakukan pembantaian ini, ia pun secara mengejutkan menemukan sesosok manusia berjubah bintang di balik sekawanan iblis berambut putih itu. Dengan tubuhnya kali ini tampak terlihat sangat kecil, yang dari kelihatannya ia tampak berusia seperti seorang bocil. Tetapi baru saja Pang Han melihat sosok bocil ini, ia pun secara mengejutkan melihat sosok yang tampak paling mengerikan ada di balik sekawanan para iblis berambut putih itu. Dengan kali ini masih ada seorang wanita yang berdiri di belakangnya. Saat kali ini wajahnya terlihat tampak glowing, dengan rambut putihnya menari-nari di atas kepalanya. Yang dari kelihatannya Pang Han pun spontan mendeteksi bahwa wanita ini merupakan seorang penyihir berambut putih. Dan setelah kemunculannya, dengan dikelilingi oleh pedang besar yang terus berdering di sekitarnya, penyihir berambut putih itu pun tiba-tiba menunjukkan sifat juteknya dengan memarahi bocil yang berada di sekawanan iblis berambut putih itu yang disebutnya dengan Bayi Nebula, dikarenakan ia terlalu berani datang ke tempat ini tanpa seizinnya, sehingga membuatnya yang marah akan tindakan senak jidatnya dari Bayi Nebula ini pun berniat memukbangnya. Yang hal ini pun sontak membuat Yan yang melihat tindakan barbar dari penyihir berambut putih ini pun spontan bereaksi dengan memberitahu Pang Han mengenai penyihir ini merupakan iblis Asura besar yang merubah wujudnya menjadi seorang manusia. Oleh sebab itu ia pun mengingatkan Pang Han untuk tidak bertindak gegabah terhadap penyihir berambut putih itu, dikarenakan ia mempunyai senjata berupa pisau sihir yang cukup mengerikan. Hal ini pun lantas membuat Pang Han yang mendengar info dari Yan segera memunculkan raut waspada di wajahnya dengan berpikir untuk pergi dari wilayah penyihir berambut putih ini. Terlebih lagi dengan Hongyi di sampingnya yang juga menyarankannya untuk bergegas pergi dari tempat ini. Namun ketika Pang Han dan Hongyi baru saja berniat untuk pergi, keduanya pun spontan menghentikan langkah kakinya. Ini dikarenakan ketika mereka akan beranjak pergi, Bayi Nebula yang terperangkap dalam sekawanan iblis berambut putih itu tiba-tiba memegang sebuah gelang bertabur bintang di tangannya. Dengan gelang itu terus-menerus memancarkan cahaya bintang untuk membungkus sekujur tubuhnya tampak menjadi seperti bola cahaya bintang. Yang hal ini pun lantas menyebabkan pisau salju yang terus-menerus dilesatkan para iblis berambut putih ke arahnya. Pada akhirnya pecah dengan ledakan dahsyat tanpa sedikit pun bisa mengenai tubuhnya. Bahkan penyihir berambut putih yang tampak naik pitam melihat para iblis berambut putih tidak bisa melukai Bayi Nebula juga ikutan join untuk meluncurkan serangan brutalnya ke arahnya. Tetapi dengan perlindungan bola cahaya bintang yang melindungi sekujur tubuhnya, Bayi Nebula pun dengan santunya menahan serangan itu. Dan setelah menahan serangan dari penyihir berambut putih serta juga iblis berambut putih lainnya, Bayi Nebula itu pun secara membagongkan menunjukkan tingkah kocaknya dengan mengejek penyihir berambut putih DKK untuk terus bermain kejar-kejaran bersamanya, diikuti dengan tangisan kecil yang terus-menerus dimunculkannya. Saat itu pun menyebabkan bola cahaya bintang yang melindungi sekujur tubuhnya semakin menjadi kuat. Hal ini pun lantas membuat penyihir berambut putih terus memperhatikan tingkah kocak tangisan yang dilakukan Bayi Nebula ini. Tetapi setelah pengamatannya sejenak,
Ia pun segera memerintahkan para iblis berambut putih untuk terus mengamati bayi Nebula. Sementara ia akan mengurusi hal lain. Saat segera ia mengabaikan tangisan bayi kocak itu, sebelum kemudian berbalik untuk waktu yang lama dengan secara mengejutkan. Sepasang mata ajaibnya tiba-tiba segera beralih menatap Pang Han dan Hong Yi di kejauhan. Yang hal ini pula lantas membuat Pang Han spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka penyihir berambut putih yang menurutnya sangat glowing itu tanpa diduga tiba-tiba mengalihkan tatapannya ke arah TKP-nya. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Pang Han mengamati penyihir berambut putih itu dengan tatapan terheran-heran di wajahnya. Secara mengejutkan dalam sekejap, penyihir berambut putih itu sudah melesat muncul di depannya saat dengan pisau sihir yang tampak sangat mengerikan di tangannya. Ia pun tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah Pang Han. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan cerita Pang Han bertarung melawan penyihir berambut putih itu? Oke lah, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.